Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Ali Imran ayat 65. Sebelum kita melihat studi kita terlebih dahulu, kami mohon dukungannya untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan jangan lupa video ini di-share. Sebelum membahas topik kita, terlebih dahulu kami ingin memberi pemikiran dasar. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Umat Islam percaya bahwa hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Ya, jadi konteksnya itu apa yang disampaikan oleh Allah yang kemudian tertulis dalam Al-Quran itu disampaikan kepada Muhammad. Nah, oleh karena itu, Al-Quran ini itu dilihat sebagai pedoman untuk para pengikut Muhammad yang sekarang lebih dikenal sebagai umat Islam. Ya, nah ini pemikiran dasar kita. Nah, surah Ali Imran sendiri itu masuk dalam kelompok surah Madaniyah. Artinya kumpulan wahyu yang turun di Madinah setelah Muhammad dan pengikutnya melakukan hijrah. Nah, sekarang kita akan melihat ya isi surah Ali Imran ayat 65 ya. Isinya bunyinya sebagai berikut. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah dia. Apakah kamu tidak mengerti? Nah, inilah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Muhammad. Ya, ada setidaknya 3 frasa yang agak menarik, ya, yaitu wahai ahlul kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim dan apakah kamu tidak mengerti? Ya, kita akan melihat satu persatu, meski tidak semuanya. Ya, nah, yang pertama, wahai ahlul kitab, ya, wahai Alkitab ini dalam Al-Quran versi lain itu terjemahannya itu adalah wahai ahli kitab. Nah, wahai ahlul kitab ini bisa saja merujuk kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, bisa juga merujuk kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, mana yang benar kita tidak tahu. Karena apa? Karena tidak semua orang Yahudi dan orang Nasrani itu ahli kitab. Ya, ahli kitab itu artinya kan orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab yang mumpuni. Ah, tapi kan tidak semua orang Nasrani dan orang Yahudi itu adalah memiliki pengetahuan kitab yang mumpuni. Jadi yang mana? Ini tidak jelas, ya, tidak jelas. Tetapi seringkali orang Nasrani dan orang Yahudi itu masuk dalam kelompok ahlul kitab. Menjadi pertanyaannya, kenapa dalam surah-surah lain yang masuk dalam kelompok Madaniyah, orang Nasrani itu disebut sebagai kafir? Nah, kita nggak tahu apa maksudnya dan kenapa, ya. Tetapi yang menariknya adalah pernyataan, ya, wahai ahlul kitab ini hendak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia berbicara kepada ahli kitab, bukan kepada Muhammad, ya. Jadi konteksnya kan apa? Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Jadi
Kalau seandainya, ya, kalau seandainya sabda Allah ini, firman Allah ini memang ditujukan kepada ahlul kitab, maka dia ketika waktu itu Allah berbicara kepada Muhammad, seharusnya Allah berkata, katakanlah, wahai ahli kitab. Nah, tapi kan ini tidak nampak. Nah, jadi bahwa wahyu Allah itu Allah berbicara kepada Muhammad di sini tidak nampak, ya. Jadi sudah nampak ketidakjelasan Al-Quran itu sendiri. Yang berikut, berbantah-bantah, ya. Jadi mereka orang Nasrani dan orang Yahudi berbantah-bantah tentang Ibrahim, bahwa Ibrahim itu dari golongannya. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu orang Kristen, orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi. Nah, ini sangat menarik kalau kita memperhatikan catatan kaki dalam Al-Quran. Di sana dikatakan, orang Yahudi dan Nasrani menganggap Ibrahim dari golongannya. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan Ibrahim itu datang sebelum mereka. Nah, menjadi pertanyaan, benarkah benarkah orang Yahudi dan orang Nasrani waktu itu berbantah-bantah tentang hal ini? Dapat dipastikan itu tidak akan pernah. Jadi bisa dikatakan ini hanya karangan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Orang Ibrani dan orang Nasrani tahu Ibrahim itu muncul sebelum mereka. Mereka tahu. Ya. Tapi tidak pernah dalam sejarah gereja pun tidak pernah orang Kristen mengklaim bahwa Abraham, bahwa Musa itu orang Kristen. Tidak pernah. Orang Kristen tetap punya keyakinan bahwa Musa, Ibrahim, Daud, bahkan Yesus pun diakui sebagai orang Yahudi. Karena itulah pernyataan ini hanyalah rekayasa, ya, rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keterangan di atas kita dapat mengambil kesimpulan logis. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak jelas, ya. Karena apa? Al-Quran ini ya, surah Ali Imran ayat 65 ini itu Allah berbicara kepada Muhammad atau kepada ahli kitab. Tidak jelas. Ahli kitab itu sendiri, ahlul kitab itu sendiri tidak jelas siapa yang dimaksud, apakah orang Yahudi, orang Nasrani, ataukah ahli kitabnya. Tidaklah jelas, ya. Jadi Al-Quran yang dikatakan sebagai kitab yang jelas itu hanyalah omong kosong belaka. Kita dapat mengatakan juga bahwa Al-Quran merupakan kitab fitnah. Ya. Karena apa? Tidak pernah terjadi, ya, orang Kristen dan orang orang Yahudi itu bertengkar soal agama dari Ibrahim atau Abraham. Tidak pernah. Ya. Tapi itu dikarang-karang. Seolah-olah itu ada. Jadi ini yang merupakan fitnah, karena fitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Nah, kesimpulan lain yang dapat kita katakan bahwa jika benar Al-Quran itu adalah wahyu Allah, maka kita dapat mengatakan Allah itu bodoh. Ya, Allah bodoh. Allah tidaklah bijaksana. Ya. Demikianlah studi kita tentang surah Ali Imran ayat 65. Sekian dan terima kasih.